Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Alisanti Yanti. Saya pembimbing literasi dari SDN Baru Tumbuh 3 Kecamatan Cabali. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba mempresentasikan sebuah dongeng dari buku yang berjudul Legenda Situ Bagendit. Penulisnya adalah Yuliadi Soekardi dan U. Syahbudin. Kemudian penerbitnya adalah Pustaka Setia dan tebal bukunya 124 halaman. Legenda Situ Bagendit diceritakan di sebuah desa yang tepatnya adalah Desa Banyuresmi. Hiduplah seorang janda yang bernama Nyai Bagendit. Nyai Bagendit adalah seorang janda yang memiliki satu orang anak yang lucu yang bernama Mayang Sari. Pada kala itu Nyai Bagendit hidup dengan Biinah dan Mayang Sari anaknya. Setelah sekian lama ditinggal oleh suaminya, Nyai Bagendit hidup dalam serba kesusahan. Ia harus mencari nafkah ke sana kemari, bahkan meminjam beras ke saudaranya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Di suatu hari ia berpikir, haruskah aku menjual peninggalan suamiku, yaitu rumah satu-satunya? Lalu Biinah berkata, bagaimana caranya? Siapa yang mau membeli rumah kita? Tapi singkat cerita, adalah orang yang mau membeli rumah Nyai Bagendit, yang tiada lain adalah sahabat karib suaminya yang dahulu. Kemudian rumahnya ini pun terjual, lalu ia memiliki cukup uang untuk ia berpindah tempat dari Banyuresmi Girang ke Banyuresmi Hilir. Di suatu malam yang sunyi, ia mendengar ketukan pintu yang misterius. Nyindir, bukakan pintunya. Tok 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 tok. Nyindir, bukakan pintunya. Ia merasa kaget. Kenapa malam-malam ada orang yang mengetuk pintunya? Bukan tidur saja malam-malam. Kenapa harus ke rumahku? Gumamnya. Kemudian ia membukakan pintunya. Betapa kagetnya. Di depan pintunya sudah ada seorang nenek tua yang tersenyum lebar yang di antara giginya sudah pada ompong. Nenek tersebut berkata, Nyi Endit, kamu adalah orang yang tepat yang saya datangi. Kamu adalah orang yang ingin kaya, bukan? Lalu Nyi Endit kaget. Kenapa nenek tahu? Aku ingin menjadi orang kaya. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku sudah tidak memiliki banyak harta. Kemudian nenek tersebut memberikan sebuah wejangan kepada Nyai Indit, memberikan solusi untuk mengadakan usaha. Nah, nenek tersebut memberikan saran untuk usaha Nyai Indit. Dan Nyai Indit pun menuruti apa yang disarankan oleh nenek misterius tersebut. Keesokan harinya, Nyai Indit melancarkan usahanya. Tidak butuh waktu yang lama. Nyai Indit menjadi janda yang paling kaya karena usahanya. Tetapi kekayaannya tersebut sudah membuatnya menjadi orang yang sombong, yang kikir, yang tidak tahu aturan lagi. Nyai Indit menjadi orang yang sangat kejam pada orang-orang yang meminjam uang padanya. Ia mengadakan suku bunga yang tinggi dan jaminan yang sangat besar untuk para peminjam uangnya. Singkat cerita, suatu hari di suatu pesta yang sangat meriah, datanglah seorang kakek yang bernama Ki Kamalir. Ki Kamalir adalah seorang pengemis pengembara. Sekian lama kakek tua itu mengembara, akhirnya sampai juga di desa Banyuresmi, tepatnya di depan rumah Nyai Indit. Nyai Indit sedang mengadakan pesta yang sangat meriah. Dengan perasaan yang sangat lelah dan lapar, kakek tua itu berhenti sejenak, berharap bisa ada sesuap nasi atau sedikit rezeki yang menghampirinya. Tetapi bukannya rezeki yang ia dapat, melainkan hinaan dan caci maki yang ia dapat dari Nyai Indit. Aku tidak sudi melihat orang tua seperti kamu. Kamu miskin, kamu kotor, kamu tidak patut ada di daerahku. Pergi sana, sambil disiramkannya air ke muka kakek tua itu. Semua orang yang menyaksikannya sangat kaget betapa Nyai Indit sangat kejam dan sombong kepada kakek itu.
Lalu kakek tua itu pergi perlahan meninggalkan pekarangan rumahnya Indit. Kakek tua itu sejenak berhenti di sebuah sungai kecil yang airnya sangat jernih. Lalu ia meminumnya. Ia memandang jauh ke langit dan berdoa kepada Sang Pencipta dengan hatinya yang sangat terluka karena hinaan dan makiannya Indit. Keadaan pun berubah seketika. Yang tadinya langit cerah, suasana yang segar dan sejuk, kini mulai ditutupi oleh awan yang sangat hitam, gemuruh angin yang kencang, dan juga petir yang saling bersambaran. Begitupun di kediaman Nyai Bagedit. Semua orang berhamburan keluar, semua orang perlahan pergi meninggalkan Nyai Bagedit karena rasa takutnya terhadap keadaan yang sangat mencekam. Awan hitam yang seakan-akan memuntahkan air yang sangat besar. Nyai Bagedit pun merasa heran. Ada apa ini? Kenapa keadaan mencekam seperti ini? Apa yang terjadi sebetulnya? Kemudian para centeng pun mereka perlahan-lahan meninggalkan Nyai Bagedit. Kini Nyai Bagedit hanya seorang diri di rumahnya. Dan suatu ketika turunlah hujan yang sangat besar. Air yang sangat deras perlahan-lahan menggenangi, perlahan-lahan menghanyutkan tempat tinggal Nyai Bagedit. Dan Nyai Bagedit pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia ingin menyelamatkan dirinya tetapi dia tidak bisa. Dia meminta pertolongan dengan berteriak-teriak tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya karena air sudah terlampau menggenangi seluruh desa Banyuresmi. Dan kini desa tersebut sudah tenggelam dengan air bah tersebut. Di ketinggian bukit, Mayang Sari berkaca-kaca. Ia sadar bahwa di dalam air itulah ibunya terkubur. Ia menyadari bahwa kesalahan ibunya sudah mendapatkan balasan. Dan kini desa tersebut sudah menjadi sebuah danau. Dan Mayang Sari beserta teman-temannya yang ketika itu melarikan diri dari Banyuresmi menamakan danau tersebut sebagai Situ Bagedit. Hikmah dari cerita dongeng ini adalah bahwa hidup itu tidak boleh serakah dan tidak boleh seenaknya. Kita harus hidup dengan mematuhi peraturan, harus saling berbagi, menghargai sesama. Maka hidup akan damai sentosa. Terima kasih, cukup sekian presentasi dongeng dari saya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.